Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak, itu Pak Haris. Hari ini kalian akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, itu Bapak bagi menjadi 3 buah materi, submateri, yaitu penjumlahan bilangan positif dan positif, itu maksudnya. Yang kedua adalah penjumlahan bilangan negatif dan negatif. Yang ketiga adalah penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, langsung saja kita akan bahas satu per satu daripada submateri ini. Silakan disimak video kita kali ini. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Itu contohnya seperti apa, Pak? Contohnya mudah ya. Contohnya itu misalkan 3 ditambah 5. Sama dengan berapa? Iya, 8 ya. Adik kelas kalian di kelas 1 pun juga sudah bisa mengerjakan model soal seperti ini. Berikutnya contohnya berapa lagi Pak Aris? 11 misalkan ditambah dengan 28 sama dengan berapa? 39. Mudah ya kalau misalkan penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif ini. Tidak ada masalah Bapak rasa. Oke. Lanjut untuk submateri yang kedua yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Maksudnya seperti apa Pak Aris? Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Misalkan tadi kita gunakan misalkan negatif 13 ditambah dalam kurung negatif 17. Nah, di sini kan kalian tahu bahwasanya 13 itu bernilai negatif dan 17 pun juga bernilai negatif. Makanya disebut negatif ditambah dengan negatif. Nah, jadi cara pengerjaannya itu bagaimana? Cara pengerjaannya adalah kalau kedua tanda ini sama, ya ini rumusnya itu adalah jika kedua tanda itu sama, maka jumlahkan saja keduanya. Berarti kalian tinggal jumlahkan 13 ditambah dengan 17. Berapa 13 ditambah dengan 17? Berapa? 30. Lalu hasil pada tanda, tanda pada hasil yang lebih tepatnya, tanda pada hasil maksudnya 30 ini tandanya apa sih? Positif atau negatif? Nah, mengikuti tanda pada soal. Tanda pada soalnya seperti apa? Ini negatif, ini negatif. Maka di sini pun juga negatif. Seperti itu. Nah, contoh yang keduanya, misalkan 215 ditambah dalam kurung negatif 230 sama dengan. Nah, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, jika kedua tanda pada soal itu sama, ini kan negatif. Di sini pun juga negatif. Maka kalian jumlahkan 215 ditambah 230. Dijumlahkan dengan cara bersusun ke bawah boleh. Tapi kalau sudah bisa ya nggak usah, langsung saja jawab. Berarti berapa? 445. Ya, 445. Tanda pada hasil itu mengikuti tanda pada soal. Nah, seperti ini. Berarti ini tanda negatif, ini tanda negatif. Berarti di sini pun juga tandanya negatif. Atau dalam contohnya atau bentuk umum daripada penjumlahan negatif, bilangan bulat negatif dan negatif itu adalah jika negatif A ditambah dalam kurung negatif B, maka cara mengerjakannya adalah hasilnya itu sama dengan negatif A ditambah B, seperti itu. Tapi Bapak tidak menyarankan sih kalau banyak ngapal rumus. Penting kalian paham kalau kedua tandanya itu sama-sama, berarti tinggal jumlahkan hasilnya mengikuti hasil pada soal mengikuti tanda pada soal mengikuti tanda pada hasil itu mengikuti tanda pada soal, seperti itu. Masuk pada sub materi yang ketiga yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Cara mengerjakannya itu mudah, simpel banget ya. Misalkan seperti ini. Itu Pak, itu kebalikan saja kalau misalkan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif itu sama saja. Jadi semuanya masuk dalam poin atau sub ketiga ini. Nah, contohnya itu seperti apa Pak Aris? Contohnya itu misalkan di sini Bapak punya bilangan berapa ya? 127. Ya, ditambah dalam kurung negatif 153. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalau misalkan untuk seperti ini, kalau Bapak sih ngajarinnya gampang gini. Nah, jika kedua tanda kalau tadi kan jika kedua tanda sama maka dijumlahkan. Kalau ini jika kedua tanda berbeda, nah ini kan positif nih. 127 kan sifatnya ini kan positif. 153 itu negatif. Nah, jika kedua tanda berbeda, cara menyelesaikannya adalah dengan cara bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil. Nah, di sini kalian
tanpa dengan mengabaikan tanda pada soal ini ya. Ini kan negatif nih tandanya, ini kan positif, tapi kita tutup deh. Kita bandingkan 153 sama 127 itu lebih besar mana? Ya, jawabannya adalah yang lebih besar adalah 153. Jadi cara mengerjakannya itu mudah. Misalkan cara mengerjakannya adalah 153. Nah, jika tanda berbeda kan maka dikurangkan. 153 ini kalian kurangkan dengan 127. Maka kalian kurangkan dengan 127. Kalian kurangkan seperti ini. Ya. 3 dikurang 7 berapa? 6. Dengan cara meminta ya. Berarti di sini 13, di sini 4. Gak usah Bapak jelaskan lagi seperti itu. 13 dikurang 7 itu berarti 6. Nah, lalu di sini 4 dikurang 2 adalah 2. 1 dikurang 1, 0 ya. Tuh, jadi jawabannya berapa? 26. Nah, hasil, tanda pada hasil itu mengikuti bilangan paling besar. Tadi kan kalian sudah membandingkan antara 127 sama 153. Kalian tutup seperti ini. Mana yang paling besar? Jawabannya adalah 153. Lalu kalian buka nih. Tandanya ternyata adalah negatif. Maka di sini hasilnya adalah negatif. Begitu, sahabat. Ya. Nah, lalu contoh soal yang kedua, Pak belum mengerti, Pak. Oke, Bapak kasih contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua itu misalkan gini. Negatif 10 ditambah 80 sama dengan. Nah, perhatikan. Jika kedua tanda berbeda. Di sini negatif 10, tandanya negatif. 80 positif kan tandanya kan? Tambah itu positif juga. Nah, maka di sini kalian memahaminya, jika kedua tanda berbeda, maka cara mengerjakannya dikurangkan. Ingat, dikurangkan. Lalu tanda pada hasil mengikuti bilangan paling besar. Dengan mengabaikan tanda pada soal ini, 80 sama 10 itu besar mana? Besar 80, berarti 80. Dikurang sama 10, kurangkan berapa? 70. Berarti jawabannya 70. Tandanya di hasilnya apa? Positif atau negatif? Nah, perhatikan, 80 sama 10 itu besar mana? Besar 80. Lihat tandanya apa? Oh, tandanya positif, berarti tandanya tetap positif. Selesai. Yes. Ya. Apalagi? Itu aja deh, ya. Kalau misalkan, pokoknya nanti Bapak kasih lah ininya. Apa namanya tuh rumusnya di video ini. Jadi sambil ini Bapak juga jelasin itu poin-poin pentingnya. Oke? Bapak rasa cukup untuk penjumlahan ini. Pengurangannya kapan, Pak? Pengurangan nanti dulu deh, itu pelajaran minggu depan. Karena kalau Bapak campurkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, khawatir kalian muntah-muntah nanti ya, karena kalian tidak sanggup memikirkannya. Jadi perlahan-lahan aja, santai aja belajar matematika itu. Yang penting kalian happy belajar selama masa pandemi ini. Oke sahabat, Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk soal-soalnya nanti Bapak akan kirimkan via @modo. Ada yang mau ditanyakan silahkan komentar atau WA langsung Bapak persilahkan. Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.